Dengan Bapak siapa Bapak? Saya Pak Muhammad Zaid. Pak Muhammad Zaid. Pertanyaannya silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Mohon mungkin kami penerangan para kiai. Kami bangga dan kemudian kami sangat gembira melihat para kiai di depan ini. Dari Pak Khalil Nafis di MUI, saya lihat puluhan jabatan yang di bangku beliau. Kemudian Bapak kita yang di tengah ini adalah dari NU, makanya pakaian hijau beliau. Kemudian Azhari Nasution, ini kiai muda menurut saya, sangat bernas. Tapi kami ingin bertanya para kiai, kalau tadi Khalil Nafis menyampaikan bahwa orang munafik ini harus kita jauhi, kalau menurut kami itu harus kita bina. Tapi langkah-langkah apa pembinaan yang dilakukan, baik dari segi di MUI, karena beliau adalah bidang dakwah di MUI-nya itu, apa yang harus kita lakukan? Para pejabat-pejabat ini pun sebenarnya harus kita dekati, bukan kita jauhi. Bagaimana kita menembus ke sana? Tidak bisa hanya mungkin melalui Damai Indonesiaku, tapi masuk kita ke rumah mereka. Ini kita gandeng mereka dan apa yang harus dilakukan. Jadi yang kami maksud bahwa apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengatasi orang-orang yang munafik ini. Karena sejak Nabi pun sudah ada. Ini kami mohon penjelasan dan penerangan dari kiai-kiai kami yang sangat kami agungkan di tempat ini. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pertanyaannya Bapak. Silakan kepada Kiai Khalil untuk menjawab pertanyaannya, Pak Kiai. Terima kasih Bapak. Kita ini berbeda berteman dengan kita berdakwah. Bagi ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, yang imunitasnya itu kecil atau rendah, maka mudah ketularan penyakit. Ya, imunitasnya yang rendah, maka saya sampaikan kepada awam jangan dekat-dekat, jangan jadi teman, karena nanti pasti ketularan. Nah kalau bagi pendakwah apakah didekatin Pak? Itu kewajiban bagi pendakwah. Karena imunitasnya udah kuat. Kayak dokter umpamanya sudah ngerti cara mengenanganin COVID. Tapi kalau yang nggak ngerti nanganin COVID, itu bisa kena COVID. Yang dokter aja kena COVID apalagi yang enggak. Jadi orang baik-baik kadang-kadang mau masuk di birokrasi, mau masuk di politik. Awalnya saya berjuang. Orang baik-baik nyampe di sana ketularan Pak. Oleh teman-temannya. Ada enggak kan? Ada. Nah itu oleh karena itu bagi pendakwah yang sudah imunitasnya bagus wajib Pak. Kayak saya sebagai ketua di MUI katanya tadi saya pengasuh pesantren. Imun saya kadang-kadang masih kecil Pak. Ini masuk enggak? Ini masuk apa enggak kan gitu. Itu kadang-kadang masih mikir-mikir, oh nyari orang yang lebih imun deh ke sana. Jadi kalau tingkatan orang awam ya beda-beda dengan orang yang memang sudah punya tahu caranya. Gimana Pak caranya mengatasi ini? Saya tadi dengan istilah kelakarnya jangan kasih lewat. Jangan mana caranya? Yang pertama jangan pernah jabatan-jabatan strategis diberikan pada orang munafik. Karena akan hancur. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti milih presiden, wakil presiden, milih anggota dewan, pastikan milihnya itu karena Allah dan dipastikan orang itu akan amanah. Lihat kalau ngomong, lihat kalau dia janji, lihat kalau dikasih amanah sebelumnya, mungkin menjabat Pak RT, Pak RW, mungkin pernah menjabat apa di lingkungannya, kita harus kenal. Jangan dikasih lewat tuh, jangan dipilih orang yang seperti itu. Karena kita punya hak untuk menentukan milih dan tidak. Jangan sampai ibu bapak nyari yang benar, tapi bapak ibu sekalian nunggu-nunggu serangan fajar. Ini sudah fajar kok belum diserang ini. Ini kan mikir kan, lah saya kok belum diserang, tapi sudah fajar. Katanya ada serangan fajar, sampai terbit matahari kok nggak ada serangan-serangan juga. Adanya serangan terbit matahari. Lah kalau kayak begitu Pak Ibu sekalian, gimana bisa cari pemimpin yang benar? Bagaimana bisa kita membenarkan atau memperbaiki Indonesia? Enggak mungkin. Dimulai cara kita memilih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya, ibu bapak punya kewenangan menunjuk orang. Saya punya pesantren. Saya rekrut orang yang akan jadi kepala sekolah di SMP dan SMA saya.
Saya akan lakukan secara terbuka. Kemudian ada seleksi, tim seleksi mulai dari kemampuan intelektualnya, kemampuan memimpin dan seterusnya. Kemudian kita rapatkan mana yang paling benar, ikhtiar. Kemudian kita cari dia backgroundnya dari mana. Bahkan kita harus tahu keluarganya bagaimana, tinggalnya di mana, harus tahu. Karena saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan keluhannya Abi Dzar Al-Ghifari, ya Nabi Allah katanya, kita kan teman baik. Sampai jadi pemimpin kok belum bagi-bagi sama gue, kira-kira gitu. Ada yang gitu enggak? Ini kok enggak ada gerimis-gerimis aja gitu kan ya. Kan gitu. Ini apalagi hujan, gerimis aja enggak ada nih. Kok bagi-bagi lah, saya di apa, komisaris di mana kan gitu. Saya jadi bupati, saya jadi gubernur atau jadi mana saya bisa. Apa kata Rasulullah? Ya Abi Dzar katanya, tenanglah. Jangan minta-minta jabatan. Kamu sendiri ini terlalu baik. Kalau ada orang buruk, orang korupsi, Anda nggak bisa ngomel. Kira-kira begitu. Nanti kalau kamu minta-minta begitu akan nyesal di akhirat kelak. Karena apa? Memimpin itu adalah butuh ketekatan, butuh ketegasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pun kepada orang baik sekiranya tidak tepat di tempat yang untuk memimpin, nggak memberikan. Jadi tidak semua orang baik itu bisa memimpin, bisa memperbaiki. Hanya orang baik yang bisa memperbaiki, lalu kita kasih jabatan dan kasih amanah. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Kiai Haji Khalil Nafis, dan kita masih akan teruskan, masih ada satu segmen lagi di sesi tanya jawab ini. Insya Allah kita akan dengarkan jawaban-jawaban dari guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.